Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang Punyo Kito, tentunya berjumpa lagi dengan Cek Popi di program kesayangan, tentunya program pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Dan di 3 segmen kita akan buka line telepon di 380022 buat pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kira-kira lagi sakit apa? Kira-kira ingin doa seperti apa? Itu nanti kalau doa jangan lupa segmen ketiga. Jadi dari segmen pertama biar tidak lupa menyiapkan air untuk transfer energi di segmen ketiga. Dan juga telah hadir di studio PAL TV. Ini yang spesial yang pastinya ya, Jeng Jumaro. Assalamualaikum Ya. Jeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ketemu Ajeng ini auranya tuh selalu berbeda nih pemirsa. Ini selalu awet muda ini. Sehat Jeng hari ini Jeng? Alhamdulillah sehat, happy, waras, selamat. Alhamdulillah. Pokoknya hari ini minggu spesial karena Ajeng hanya berdua sama Cek Iya, Pop ini sengaja ya. emang. Sengaja. Biasanya ada pasien yang hadir, tapi ini malam yang spesial khusus buat pemirsa yang pengen bertanya. Nih kita buka langsung di segmen pertama untuk line telepon 380022 dan juga untuk pemirsa yang ingin WA itu ada nomor kontaknya, bisa dicek nggak sih di bawah layar nomor kontak dari Ajeng atau boleh nggak sih? Ya. Kita kasih tahu aja nomor kontak ya Ajengnya di 0812 7272 8982. Nah, jadi kalau langsung pengen tanya by WA bisa WA sekarang juga. Baik, Ajeng, Ya. gimana pasien makin rame ini kayaknya aku dengar kabar Iya, ya. gitu benar. Apalagi kan besok nih besok malam aku flight ke Jakarta. Jadi pasien-pasien itu sudah tahu langsung berbondong-bondong. Oke. Karena kan Sabtu saya nggak bisa praktek, mungkin sampai Oke. Senin. Jadi Senin baru buka lagi nih ya. Iya. Gitu. Kenapa ke Jakarta ada ngurus pasien juga atau? Enggak, menyelesaikan untuk pendidikan CCHT, Oke. Clinical Hypnotherapy. Nah, ini memang yang spesial dari Ajeng ini pemirsa, karena sekarang ini Jeng Jumaro ini sudah ada program terbaru di pengobatan alternatifnya itu ialah hipnoterapi ya, Iya, Jeng ya. betul. Itu kalau boleh sebelum kita bahas masalah hipnoterapi, Jeng boleh tahu nggak nih Iya. Palembang ini lagi banyak sakit apa nih Jeng yang datang ke tempat Ajeng ini? Dari dulu ke dulu sakit mah. Jadi tapi sekarang udah berkembang sih Cek ya. Jadi sakit lambungnya itu sudah bukan hanya sekedar mual, pedih tuh enggak gitu. Oke. Udah sampai ke anxiety ya, kecemasan, nggak bisa tidur, bahkan sudah sampai berhalusinasi dan lain Oke. sebagainya. Mungkin banyak begadang anak-anak sekarang, atau mungkin mereka tuh terlalu lama spend time buat sosial media kali ya. Jadi kurang tidur, makan tuh sampai ada loh orang main game juga sampai 2 hari Termasuk 2 Cepop malam. sepertinya. Ini Hati-hati, jangan-jangan ini Cek. dia sakit mah ini generasi Gen Z ini kayaknya Iya ya. benar, benar. Oke. Jadi kalau dulu kan zaman dulu tuh penyakit lambung tuh sekedar pedih, mual. Iya. Sekarang nggak gitu. Jadi dia mual, awalnya tuh males makan gitu ya, nafsu makan tuh karena terlupakan. Iya. Dan kemudian mereka tuh ngemil-ngemil aja yang ada. Akhirnya apa? Mereka kok sekarang perutnya jadi kembung, mual. Terus yang anehnya lagi, mulai efek-efek yang lain ya, jadi GERD ya, Oke. jadi GERD. Setelah jadi GERD, akhirnya menimbulkan juga gangguan-gangguan yang lain, seperti kecemasan, kemudian lagi susah tidur ya. Jadi mereka tuh mudah sedih, mudah nangis, bahkan sampai ke psikosomatika sekarang saya perhatikan. Jadi dia mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Contoh, aku kok sesak nafas ya. Mereka keluhan lambungnya tuh sampai ke sesak nafas, sakit kepala, terus jadi mudah depresi gitu Jeng. Aku kadang-kadang Jeng mikir ya, mulai keringat dingin, begitu mual keringat dingin langsung aku mikir, aku mau mati, aku mau mati. Setiap detiknya kayak ketakutan mau mati. Nah kamu tuh udah psikosomatika itu, mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Itu udah tingkat tinggi berarti dia. Iya, udah sampai ke saraf. Oke. Dan aku rasa ya kenapa saraf lambung itu bisa terkikis? Karena asupan makanan. Jadi asupan makanannya Cek, makanannya anak-anak ya Allah, tahu kan seblak, Ya, sekarang ya. pedesnya level. Ya, apalagi orang Palembang sehari nggak ngirup cuko kan? Nah, itu. kalau orang Palembang memang dari dulu kan gangguannya lambung ya. Ah. Tapi kan paling cuma mual sama pedih kalau Iya. dulu. Kalau sekarang tuh benar-benar sudah mengganggu. Dan yang kedua juga termasuk ini loh Cek, apa ya? Minuman-minuman kemasan Oke. yang menggunakan gula-gula rafinasi ya, gula-gula biang gitu, yang rasanya mungkin bikin mereka candu, enak banget mungkin ya. Kamu pasti suka ada minum-minum es kopi. Oh, nggak suka aku. Yang Nggak bener. suka aja. Nggak suka. Nggak suka. Kalau dibeliin suka. Itu emang harus dihindari. Kayaknya lagi tren banget nih es kopi. Iya. Sampai candu. Jadi kalau udah sekalinya minum es kopi, dia pengen besok.
Itu bisa bikin sakit bikin lambung. ya. Gitu. Dan juga anehnya lagi ya, Cek, sekarang ini fenomena anak muda yang kayaknya belum pas tuh kena diabetes gitu. Karena terlalu banyak minum manis tadi ya. Udah pradiabetes. Jadi kenapa ya kamu tuh usia masih 21, 25. Zaman dulu kan kalau orang terkena gula darah tuh nunggu tua gitu ya. 45 ke atas 50 aja ya. Iya. Sekarang ini enggak pandang bulu gitu loh. Oke. Nah, kalau untuk sekarang ini ada banyak pertanyaan di Cek Pop Ajeng. Cek, anaknya itu lebih banyak main game segala macam. Itu ada terapi khusus nggak kalau misalnya ada Jeng Jumaro? Ada hipnoterapi. Hipnoterapi tadi. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Ajeng juga banyak pemirsa yang masih penasaran. Sebenarnya hipnoterapi itu manfaatnya apa? Oke. Jadi gini, hipnoterapi itu kan dia menembus alam bawah sadar. Nah, kalau alam sadar ini banyak kritik nih. Cek, mandi, enggak, gue males gitu kan. Kalau alam bawah sadar tuh dia langsung yes. Gitu loh. Dalam artian yes tuh kalau kita sugesti yang bagus gitu ya. Kemudian hipnoterapi yang saya kemas ini memang double. Kita ada hipnoterapi verbal dan non verbal. Seperti apa itu Ajeng? Jadi gini, kalau hipnoterapi verbal tuh hipnoterapi yang menggunakan kata-kata. Contohnya untuk hipnoterapi forgiveness. Kamu maaf ya, misalnya lagi masalah banget nih dalam rumah tangga gitu, dengan anak kek, dengan suami kek, nggak harmonis lah. Itu kesel kan, nggak harmonis sama mertua, misalnya jengkel, kakak ipar segala macam, itu bisa didamaikan di dalam hipnoterapi. Jadi pihak yang bermasalah menjadi damai lihat kamu, kamu juga jadi damai lihat mereka. Keren kan? Nah, terus juga termasuk kayak fobia. Kamu takut ya sama ketinggian, fobia air, ada kan? Fobia ketinggian, fobia api, ada lagi yang lebih lucu tuh fobia tikus. Ngelihat tikus tuh sampai keringet dingin gitu. Kecoa, aku sih takut sama kecoa, tapi nggak sampai berdebar keringet dingin. Nah, kalau sudah berdebar keringet dingin lihat kecoa tuh berarti udah masalah itu. Ini nggak bisa disepelekan, itu bisa. Termasuk candu game tadi. Nah, candu game tadi saya kan kemarin di jalur ya, mudah-mudahan nonton nih ya, ponakannya Ibu Nur Dewi ada di VT kita juga. Dia tuh kan nggak mau sekolah kalau nggak dibolehin main HP. Umur berapa itu? Kasih SD dia. Jadi akhirnya orang tuanya tuh setiap dia pulang sekolah main HP. Bahkan di sekolahan gurunya bilang, dia tuh sering curi-curi ini, jangan dibawain HP Bu. Kalau ke sekolah katanya, kan udah nggak daring lagi gitu kan. Nah tapi ternyata anak ini tuh makan pun malas. Makan pun sampai malas. Apalagi suruh mandi. Aku nih kesel jangan anak aku main HP kok nggak normal kayak orang gitu ya. Mandi malas, makan malas, apalagi suruh belajar. Kata ibu gurunya, di sekolahan aja kadang dia curi-curi bawa HP, di gurunya nerangin dia main HP. Makanya kan akhirnya dilarang ya. Akhirnya dilarang untuk membawa handphone. Dan setelah di hipnoterapi, percaya nggak Cek? Ada DVD-nya. Nah, main game nah. Nggak mau. Bener apa? Takut. Kita sugesti bahwa dia takut kalau lihat game. Nggak mau lagi dia. Dia ngelihatnya yang lain aja. Dan itu alhamdulillah menurut keterangan orang tuanya sudah goodbye. Drama-drama mau sekolah harus begini, mau suruh belajar begini, suruh berangkat ngaji begini. Aduh, itu kan melelahkan ya, gitu. Kalau untuk hipnoterapi sendiri Jeng, itu biasanya pasien itu berapa kali untuk datang Jeng? Nah, kalau kayak fobia apa itu kecanduan ya, canduan gadget itu sekali doang. Sekali. Jadi tergantung ya. Tapi kalau misalnya kecanduan judol nih, candu narkoboy, ini nolong banget. Ada tahapnya pasti ya? Iya, 2-3 kali lah. Karena gini ya, kenapa saya katakan candu judol, candu narkoboy itu 2-3 kali? Gini Cek, ini percaya nggak percaya ya. Apa yang terjadi dalam diri seseorang itu nggak semata-mata karena suka judi atau suka mabok. Ternyata kalau kita kupas tuntas ke belakang, ini namanya past life nih, ya. Dia tuh punya inner child yang belum selesai, sehingga dia pengen bikin tingkah. Orang tuanya tuh mengabaikan, jadi pengen ngabisin hartanya karena dia ngerasa waktu kecilnya itu tidak dinafkahi secara sepenuhnya oleh orang tuanya. Jiwanya tuh berontak, digedenya dia tuh pengen ngabisin harta, jadi kalau lihat harta pengen ngabisin, makanya dia judi. Ini susah banget dia berhenti, judi A, judi B, judi C.
Nah, melalui hipnoterapi dia rilis dan dia dengan ikhlas hati. Dan tapi syaratnya satu, you mesti siap untuk berhenti, Cek. Jadi memang hipnoterapi itu orang-orang kan pada takut nih, aku takut di hipnoterapi nanti aku dihipnotis, yang ngoceh-ngoceh sendiri, oh no no. Nah itu ya. Pikiran orang pasti ke arah situ. Ini saya jawab, Cek. Itu hipnostek sayang. Beda ya? Beda. Hipnostek itu kan hipno untuk hiburan, ya tampil di TV, di sebuah panggung gitu, lucu-lucuan. Ini hipnoterapi. Mungkin saya akan ngasih tahu tentang macam-macam hipno. Hipno tuh gini, ada hipno forensik bahkan. Itu biasanya para polisi. Ajeng juga ikut pelatihannya tuh, tapi kan saya tidak mengekspertkan karena saya bukannya penyidik gitu ya. Tapi ngerti, misalnya Cepopi mencuri nih, ya. Cepopi bisa dibikin mengaku dan mengasih tahu siapa saja yang mencuri barang tuh. Nah, itu hipnoforensik tuh. Ya. Nah, itu juga bisa di-stake-kan. Tapi syaratnya mau dari awal dia sudah mau. Nah, tapi kalau yang hipno yang tingkat tinggi untuk forensik mau nggak mau dia pasti bisa. Ada caranya sendiri. Terus ada lagi hipno sleeping. Sederhana sih, Cek. Dia udah kecanduan minum obat penenang, obat tidur. Katanya berkarung-karung kalau saya kumpulin. Dari umur berapa Pak? Bapak nggak bisa tidur? Saya sudah 12 tahun nggak bisa tidur. Iya betul, kalau tidur paling susah ya. Saya cuma kasih hipno sleep dan aku puntur 1 kali, beres. Singkir tuh si obat-obatannya. Itu kan keren banget kan? Nah terus ada lagi ya, orang kena stroke nih. Ini hipnoterapi klinikal nih namanya. Orang kalau hipnoterapi klinikal tuh khusus penyakit kanker ya. Kemudian lagi stroke ya, kemudian penyakit autoimun. Kalau ngobatin orang autoimun itu oke lah kalau misalnya kita mau cerita tentang patofisiologi penyakitnya ya. Tapi ada sisi lain loh yang kita bisa bahas. Yang di luar nalar kita. Ya inilah di luar alam sadar kita. Alam sadar itu cuma 12% loh, Cek. 88% itu hidup kita dikendalikan oleh alam bawah sadar. Maka sebaiknya alam bawah sadar kita ini diriset yang baik. Sehingga kita akan berjalan sesuai rule yang kita mau. Nah, itu ada di hipno berkelimpahan. Keren banget, Cek. Hipno berkelimpahan itu bisa mengarahkan gini, Cepopi itu jalurnya apa? Bisnis kah, artis kah, apa gitu. Nah, nanti kalau sudah dipetakan begitu yang sesuai dengan passion kamu dan sesuai jalur hidup kamu nanti menuju ke sana itu lebih cepat melesatnya. Nggak belok-belok ke sana kemari. Misalnya Cepop ini jadi artis nih. Tiba-tiba Cepop pengen jualan cilok lah, pengen jualan seblak lah, pengen yang nggak bakal bikin lu jadi sukses karena memang itu bukan jalur lu. Akhirnya lu buang-buang waktu. Betul. Kesana kemari. Nah kalau di hipno kamu nanti akan sesuai rule. Memang aku suksesnya ada juragan seblak, jalan set. Gak usah pengen jadi tukang sulap, gak usah pengen jadi ini. Fokus satu titik ya, satu titik. Akhirnya ya. Ruh kamu akan difokuskan satu titik. Itu loh. Jadi hipnoterapi itu sangat-sangat kompleks. Tidak seperti yang orang-orang bayangkan yang takut nanti aku disuruh ngoceh. Aduh ngapain aja juga nggak punya waktu. Takutnya kebongkar semua rahasianya. Nah itu kan orang pemikirannya ke situ misalkan. Itu mungkin hipno untuk bukan hipnoterapi tapi hipno forensik. Yang bakal kebongkar semua. Itu triknya beda. Tapi kalau hipnoterapi itu sudah dengan niat dari hati. Contoh, Popi nggak bisa lupa sama mantan. Tiap hari ingat mantan, bangun tidur ingat mantan. Gue kayaknya nggak bisa hidup tanpa dia, tiap hari nangis. Ini ada nih salah satu mahasiswa nih baru datang ya, dia mahasiswa FK, inget terus sama mantannya sampai nggak mau belajar. Ini, ya gitu kan, mungkin datang ke dukun supaya bagaimana, tapi pada akhirnya kan sebenarnya kita kepinginnya hidup damai. Ketika sudah dirilis, didamaikan, nanti bisa dia tuh nerima, ngapain ya gue kemarin nangis-nangis gitu kan. Iya kan? Nah itu mindsetnya yang dipikir karena manusia itu ada body, mind, and soul. Itu harus disentuh tiga-tiganya, body, mind, and soul. Dan juga kalau di forgiveness ya, you more love yourself. Nah kalau udah love yourself, apa sih yang you minta ke semesta pasti dikasih.
hebatnya. Jadi kalau kamu pengen terkabul sesuatu, rilis dulu, maafin dulu, bebaskan dulu, berdamai dulu, baru lu dikasih jalan. Makanya aku tuh semangat banget. Aku belajar hipnoterapi udah sampai di TOT. Jadi master udah saya lewatin. Master hipnoterapi udah saya lewatin, terus posisi trainer of trainer. Jadi aku nge-trainer master lagi. Oke. Saking seriusnya, Cek. Kenapa aku begitu serius? Karena aku tahu manfaatnya luar biasa dan sangat dahsyat gitu. Bagaimana ya kemarin ada kasus kayak gini. Istri ini datang, pokoknya Jang aku mau cerai dari suami aku. Kenapa? Bla 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 bla. Masalahnya rumah tangga dicampuri mertua dan sebagainya. Aku selalu bertengkar dengan anakku, sebenarnya aku mau cerai. Dan dia pun bisnisnya kacau. Setelah dihipno, dia rilis dengan seluruh kehidupannya memang lu jodoh dia. Masih mau cerai nggak? Enggak ah. Aku sekarang udah bisa nerima ya kekurangan kelemahan suami aku kan. Terus yang anehnya lagi suami aku juga gitu loh, sekarang lebih romantis sama aku. Yang dihipno istrinya. Oke. Tapi suaminya ikut terbentuk. Jadi aura positifnya juga masuk ke suaminya juga ya? Karena gini ya, ada vibrasi, frekuensi ya yang menarik jadi energi. Jadi kalau kamu frekuensinya A, maka si lawannya pun atau si partnernya akan jadi ikut frekuensi A. Oke. Seru ya? Baik, ini seru, ini luar biasa Kayaknya nih. Poppy dengerinnya Perbincangan seputar hipnoterapi nih. Ini pemirsa di rumah ini kalau pengen di hipnoterapi ada masalah ataupun penyakit itu bisa langsung ke Gria Herbal Jeng Jumaro loh. Iya. Yang pasti segmen kedua makin seru lagi nih perbincangan dan kita akan juga buka line telepon di 380022. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana.